dari Malaysia tuh, kemarin yang DWP tuh, di-scam sama oknum polisi Indonesia. Jangankan wisatawan asing beda, wisatawan lokal aja ada kena pungli-pungli beda. Sehingga banyak orang wisatawan lokal nih yang trust issue untuk datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Kau tahu tak pungutan liar nih, parkir liar sampai ke Malaysia. Budaya Indonesia dia nak klaim dengan Malaysia nih. Kita harus cepat-cepat nih langsung daftarkan ke UNESCO pungutan liar sama parkir liar. Jadi menurut engkau solusi untuk wisatawan dari mancanegara nih datang ke tempat wisata yang ada di Indonesia nih macam mana beda? Angka kunjungan wisata mancanegara Thailand, Malaysia dan Vietnam jauh ungguli negara Republik Indonesia. Negara tetangga Indonesia, Singapura, raih kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 15,13 juta hingga November 2024. Sementara itu, Thailand memimpin perolehan kunjungan wisatawan mancanegara di negara-negara Asia Tenggara dengan raihan lebih dari 33 juta wisata mancanegara. Malaysia juga meraih angka kunjungan wisatawan mancanegara yang mengagumkan melampaui 20 juta pengunjung hingga bulan Oktober 2024. Sedangkan Vietnam hingga bulan November 2024 memperoleh hampir 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Mengapa ya kunjungan wisatawan ke Indonesia, wisatawan mancanegara hingga bulan Oktober 2024 hanya 11,56 juta sahaja? Samdul, kau ni tak tengok berita-berita di zaman dulu sampai sekarang dekat Indonesia nih, pasti ada pungutan liar, parkir liar, wisatawan tuh di-scam sama polisi. Ingat tak engkau? Wisatawan dari Malaysia tuh, kemarin yang DWP tuh, di-scam sama oknum polisi Indonesia. Jangankan wisatawan asing beda, wisatawan lokal aja ada kena pungli-pungli beda. Sehingga banyak orang wisatawan lokal nih yang trust issue untuk datang ke tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Banyak juga warga Indonesia nih yang trust issue untuk masuk ke swalayan, minimarket, kedai-kedai runcit. Gara-gara ada parkir liar tuh lah. Jadi menurut engkau solusi untuk wisatawan dari mancanegara nih datang ke tempat wisata yang ada di Indonesia nih macam mana beda? Kan pemerintah Indonesia nih nak buka lahan baru seluas 20 juta hektar. Engkau bisa bayangkan hutan baru nih dibuka sama pemerintah Indonesia. Luasnya itu hampir setara dengan 2 kali Pulau Jawa. Emang apa menariknya bagi wisatawan asing dengan benda-benda macam tuh? Hanya di Indonesia yang mampu melakukan itu, membuka lahan baru seluas 2 kali Pulau Jawa. Terus wisatawan asing tuh nak nonton apa kat situ? Wisatawan asing tuh akan dipertontonkan hutan yang begitu luas dan begitu lebatnya. Disitulah hasil flora dan fauna tiba-tiba dibabat habis dengan pemerintah Indonesia. Daripada babat hutan, mendingan kita tanam pokok durian beda. Macam di Thailand tuh ada musangking, ada blackstone. Indonesia nih tak penting punya pokok durian, Yang penting Indonesia nih memiliki pohon sawit atau lahan sawit terbesar di dunia. Kita harus mendokumentasikan nih, ketika nanti hutan tuh dibabat habis, pastikan ada orang hutan, harimau, gajah, burung-burung, semua hewan atau satwa-satwa yang ada di dalam hutan tuh kan lari kan bertabuh. Kita pertontonkan kepada dunia bahwa hanya Indonesia lah yang sanggup melakukan itu. Aku rasa gagasan kau ni wajib untuk diutarakan kepada Bapak Presiden kita. Tak payah, aku ni bukan orang pemerintah, aku ni hanya rakyat biasa. Tapi walaupun engkau ni bukan orang kerja pemerintahan, tapi engkau ni sudah melampaui batas. Pemerintah aja tak mampu untuk memikirkan gagasan kau yang tadi beda. Lah sekarang kalau hutan nak dibuka sampai 20 juta hektar seluas 2 kali Pulau Jawa, itu pasti dampaknya tuh banyak, bukan hanya 1, 2, 3. Dan itu salah satunya untuk mendatangkan wisatawan mancanegara. Bravo Veda, bravo. Majulah Singapura. Walaupun hutan yang dibuka lahannya sampai seluas 2 kali Pulau Jawa, yang maju tetap Singapura. Engkau nak aku bacakan tak beda apa kata netizen Fufu Fafa ni beda? Fufu Fafa mana? Fufu Fafa Indonesia, Malaysia atau Cina? Ya wajar pak, tiket pesawat aja antar provinsi itu mahal. Kalau tiket pesawat tuh dah lah, nanti pun pasti naik lagi tuh. Udahlah raya nanti, dekat-dekat raya. Abis tuh PPN dah naik 12%. Wisman Malaysia dipalak, parkir mahal, ke toilet bayar. Tempat wisatanya banyak yang gak dirawat dengan baik. Pedagang di sekitar tempat Wisman sering nekan harga yang ugal-ugalan. Banyaklah lagi pokoknya, kata Hikari. Dijawab dengan Juminsen. Kak,
Tenang, oknum sedang diproses naik pangkat dan jabatan. Sementara diumpetin dulu ya Dian mah dalam proses kenaikan jabatannya. Dibahas lagi dengan Akmal, kenapa disebut oknum? Apakah kalau aparat ada korupsi boleh disebut oknum juga? Macam yang kau cakap kemarin lah, kalau penjahat aja. Ngapain nak tulis-tulis tuh oknum-oknum ke atau pelanggaran etik ke? Kata Tantowi Yahya, negara-negara itu punya banyak destinasi. Kita hanya punya Bali. Sebagian besar wisman yang datang ke Indonesia tujuannya Bali. Wisman berkunjung ke negara-negara itu bukan sekedar berwisata, tapi juga untuk berobat, mice, nonton konser, dan lain-lain. Kita belum punya itu. Dibahas dengan Hermanan Priyasya. Jelanian Pak Dubes, dan menurutku faktor keamanan juga salah satunya. Dibahas dengan Hengki. Nambahin ya Wak. Selain belum punya, yang dipikirin sektor pemerintahan adalah ya keuntungan buat keluarganya aja. Jadi ya sampai kapanpun ya nggak akan bisa. Harus rulesnya dulu yang dibenerin dari pemerintah kita ini. Tapi masukannya. Iya di Indonesia nih wisatawan-wisatawan asing tuh dia belum merasa aman. Apalagi kejadian-kejadian baru-baru ini yang oknum polisi tuh memeras warga Malaysia. Habis itu pungutan liar di Indonesia merajalela, parkir liar. Para pedagang di tempat wisata beda, mereka itu selalu menaikkan harga secara ugal-ugalan. Aku nih warga negara Indonesia, tapi karena aku bercakap Melayu, aku pernah di scam. Aku nak naik taksi nih, harusnya taksi online tuh kalau di taksi online harga dia cuma 100,000. Dia kasih aku harga tuh sampai 250,000. Dia ingat aku nih orang Singapura. Iya, kalau engkau bercakap Melayu, harga dia memang mahal, beda di mana-mana. Bagus, makanya engkau cakap Jakarta aja beda. Cakap Jakarta, sinetron Jakarta. Lo gue N. Majulah Singapura. Gimana ya sebagai negara yang katanya kaya budaya tapi nggak difungsikan, semisal kerajaan, cagar alam dan sebagainya. Padahal kosnya murah aja loh Pak, ketimbang acara insidental seperti itu. Atau adakan pertunjukan hukuman mati bagi koruptor, gimana Pak? Kan seru, kata Norian. Kalau pertontonkan hukuman mati kepada koruptor, aku rasa itu sebuah tontonan yang sangat viral sampai ke seluruh dunia. Wisman sudah tahu kondisi kebohongan Republik Indonesia, kata Jenner. Apa-apa mahal di Indonesia, kurang promosi destinasi wisata. Entah apa kerjanya Departemen Pariwisata nih, kata Data. Iya, sekarang nih kita buat video promosi, buatlah segala macam marketing, segala macamnya. Nanti tiba-tiba pas wisatawan asing datang, dia tak sesuai dengan ekspektasi. Harga dia dimahalkan, habis itu dapat perlakuan tidak baik dari pedagang-pedagang, atau mungkin daerah-daerah sekitar situ masyarakatnya tidak ramah segala macam, kan kita tak tahu kan. Makanya orang-orang tuh paling suka kalau misalnya berwisata tuh ke Singapura, Malaysia dan Thailand. Plus 62 urusannya politik saling khianat untuk dinasti dan oligarki. Rakyat jadi korban, kata Sudibyo Anung. Dibahas dengan Wahyu Indriono. Kita sulit lepas dengan kebiasaan nutuk karo ngeprok kepada wisatawan dan pelancong yang datang. Iya, kalau misalnya korang nih tempat wisata, korang bagi harga tuh mahal-mahal, habis tuh parkir mahal-mahal. Sekali aja dia orang tuh datang, habis itu dia tak datang lagi. Habis tuh mulut dia orang nih berkongsi dengan yang lain-lain kawan-kawan dia. Cerita semua, jangan pergi sini, jangan pergi sini. Wisman mau masuk Indonesia sudah takut pungli, nggak masyarakatnya, nggak penegak hukumnya, pungli semua, kata Beta punya. Tak payah wisman. Kita nih warga lokal nak pergi ke wisata kita sendiri aja dah takut. Kita aja tak percaya sama wisata dekat Indonesia nih sebab pungli tu. Duduk-duduk dekat pondok, habis tu tiba-tiba kena bayar. Kalau bayar dah murah tak apa, ni bayar dia tak masuk akal. Dihitung satu kepala berapa. Sepertinya WNI-nya pun kalau punya duit lebih mending liburan ke luar negeri, kata Septia Anik. Banyak faktor. Pertama, promosinya kurang fokus dan hanya bersifat seremoni dan anggarannya kurang. Kemudian biaya transportasi yang tinggi mulai dari tiket pesawat, taksi, kapal laut dan kapal udara. Pungli yang marak di objek wisata juga menyumbang peranan dalam kunjungan Wisman. Infrastruktur di objek wisata pun masih minim, kata Doni. Iya, warga Indonesia nih paling banyak tuh kalau liburan pasti pergi ke negara lain. Macam kita lah, tak usah jauh-jauh, Tanjung Pinang Batam nih. Tak jauh-jauh perginya Singapura, Malaysia ke Thailand. Paling jauh lah Thailand tuh. Sudah saatnya negara kita tak hanya mengandalkan wisata alam, tetapi wisata perkotaan yang identik, bersih, rapi, dan tertera. Apalagi kalau mau wisata alam, pasti harus melewati jalan perkotaan terlebih dahulu, kata molekul atom. Tapi kan sekarang Indonesia ni nak bangun IKN dulu. Kota-kota dekat Indonesia ni nantilah dulu. Indonesia
bisa dikatakan tidak aman bagi turis, banyak begal dan penjahat berkeliaran, dan mahal. Justru orang Indonesia lebih sering liburan ke Thailand, Malaysia, dan ke Vietnam. Harga lebih terjangkau, kata Roket Wirabuana. Tak usah jauh-jauh, tak usah luas-luas ke Indonesia. Tanjung Pinang aja nih, banyak buaya bakau. Orang-orang wisatawan asing tuh takut nak masuk ke Tanjung Pinang. Gara-gara yang viral nih selalunya buaya bakau. Ya jauh lah di sini aparat keamanan juga pungli malakin. Di tiap pariwisata juga kena pungli dari masyarakat setempat. Moga kita bisa berbenah lah, kata Iwan. Kau tahu tak pungutan liar nih, parkir liar sampai ke Malaysia. Budaya Indonesia dia nak klaim dengan Malaysia nih. Kita harus cepat-cepat nih langsung daftarkan ke UNESCO pungutan liar sama parkir liar. Negara yang banyak demonya jadi pada malas ke sini. Teman saya yang di London ngomong tidak tertarik ke sini, mending Thailand dan Malaysia, kata Mamai Tahir. Minta maaf ya warga London, tak apa, pergi aja lah ke Malaysia sama Thailand tuh. Minyak Malaysia pun lebih murah daripada ke Indonesia. Majulah Singapura.